Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 14 September 2025. Pada podcast kali ini seperti biasa dalam kondisi buka mata kita akan melihat kondisi market terkini, saham-saham yang sedang hot, dan juga ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan pada podcast ini karena seperti Anda ketahui sudah lebih dari sebulan saya nggak membuat podcast karena memang kondisi bursa kita dan kondisi IHSG mungkin nggak sedang baik-baik saja, dan ada benturan kepentingan antara saya ingin menyampaikan kondisi market dan antara orang-orang di eksternal yang melarang adanya aksi tebar fear yang nanti juga akan kita bahas. Cuma saya akan coba bahas sebaik mungkin supaya bisa membantu Anda untuk melihat kondisi market, sekaligus saya ada hal menarik juga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Oke, langsung aja kita bahas singkat aja. Jadi ini kondisi IHSG terakhir. IHSG terakhir ada di 6515. Hari ini IHSG turun hampir 2%, dan kalau kita secara lihat overall grafik foreign flow IHSG itu terus mengarah ke bawah dan terus mencetak level terendah barunya. Jadi sama seperti saya selalu katakan, ketika foreign flow menyentuh level terendah barunya, idealnya IHSG juga akan menyentuh level terendah barunya. Dan tentunya ini cukup menakutkan karena saat ini IHSG ada di 6515, dan kalau menyentuh level terendah barunya berarti ke 6200-an kan. Itu idealnya, dan itu saya percaya akan terjadi kecuali grafik foreign flow ini bergerak naik lagi, dan artinya apa? Artinya investor asing masuk lagi ke bursa kita, dan itu juga hanya bisa terjadi kalau investor lokal mau cut loss di bursa kita. Kembali lagi, saya nggak ada maksud menebar fear ya. Jadi itu kondisi market terkini, dan kalau melihat kondisi IHSG saya nggak cukup optimis, apalagi hari ini asing melakukan penjualan cukup besar dan lokal melakukan pembelian sebesar 1,44 triliun. Saham-saham fundamental seperti BBCA, BMRI, BBNI, dan BBRI juga terus diborong oleh investor lokal. Dan tadi siang kami membahas tentang euforia menyambut THR. Ini juga faktor yang perlu kita khawatirkan, perlu kita perhatikan di minggu yang akan datang. Kita semakin dekat ke Lebaran, dan minggu depan itu harusnya THR akan dibagikan. Dan THR ini bisa jadi nanti bom dibilang saya menebar fear lagi, bisa jadi sesuatu sentimen sangat negatif, mungkin itu bahasa kecapnya, sentimen yang sangat negatif terhadap IHSG. Kenapa? Karena artinya nanti lokal-lokal punya duit tambahan nih. Punya duit tambahan. THR itu nilainya bisa ratusan triliun total THR yang diberikan ke seluruh rakyat Indonesia setiap menjelang Lebaran, itu bisa ratusan triliun. Let's say kalau 5-10%-nya aja masuk ke bursa kita, itu udah banyak angkanya. Artinya apa? Lokal punya duit lagi, bisa borong lagi, bisa jadi motor kejatuhan IHSG lagi yang sesuai dengan prediksi kondisi IHSG FF saat ini gitu, kondisi foreign flow IHSG saat ini. Dan saham-saham yang dibeli asing pun sudah bukan saham-saham fundamental lagi. Kita lihat hanya beberapa saham aja yang dibeli asing, dan jumlahnya pun nggak besar pada perdagangan terakhir. Jadi itu sesuatu yang perlu kita waspadai, karena aliran dana lokal yang baru dalam bentuk THR bisa dialirkan ke bursa saham, yang bisa menyebabkan IHSG semakin terkoreksi di minggu yang akan datang pas ketika THR dibagikan. Dan kami sempat membuat survei, tentunya kami nggak mau karena ekonomi lagi lesu. Saya rasa THR itu hari yang istimewa, bisa dibilang paling istimewa di Indonesia, hari Lebaran, negara muslim terbesar. Rasanya nggak baik lah, masa sih uang THR aja semua harus dikasihin ke investor asing untuk membeli saham-saham fundamental hanya untuk membuat harga sahamnya semakin hancur. Menurut saya kita nggak akan melewati Lebaran yang baik kalau kita melakukan itu sih ya, kayak gitu. Kalau IHSG bisa di 6.100, saham-saham fundamental semakin hancur, dan uang THR dibawa pulang sama investor asing gitu, karena padahal itu uang bangsa Indonesia. Malah kalau kita pakai beliin saham fundamental berarti kan kita kasihkan ke asing. Tapi dari survei yang kami lakukan, memang hanya 27% bersedia
memberikan uang THR-nya kepada JP Morgan dan investor asing lain kayak gitu. Dan satu lagi yang perlu kita khawatirkan terutama pada minggu depan, yang perlu kita waspadai lah, nggak khawatir, nggak ada niat menebar fear. Kembali lagi buat KUJ ya, nggak ada niat menebar fear. Yang perlu kita waspadai karena dari riset yang kami lakukan, pembelian pahlawan bursa di IHSG itu sangat-sangat terfokus di menjelang hari-hari tanggal gajian. Jadi kami hari ini buat pertanyaan yang nggak kami kasih jawabannya, tapi sekarang saya kasih jawabannya. Menurut tebakan Anda, berapa persen dari total pembelian yang dilakukan oleh pahlawan bursa di IHSG dilakukan pada minggu pertama mereka gajian dari tahun 2024 sampai 2025 ini. Kita tahu gajian itu biasa mulai tanggal 23, 25, 27 lah ya. Biasa sebelum tanggal 28. Di minggu itu, berapa persen pembelian pahlawan bursa dilakukan dibanding the whole month sendiri, dibanding sebulan penuh, di minggu gajian itu berapa persen? Jawabannya 49%. 49%, dan di minggu itu juga IHSG hancur. Secara overall kejatuhan IHSG paling banyak terjadi di akhir bulan. Di minggu gajian. Karena pahlawan bursa borong saham, IHSG hancur. Itu rules-nya kan. Itu kondisinya gitu. Jadi itu terjadi. Dan di bulan Maret ini bisa ada 2 gajian ini. Ada THR, ada gajian, dan kalau itu disalurkan, diberikan lagi ke investor asing uangnya, tentunya kita bisa expect IHSG turun kembali. Saya nggak tahu, karena orang fundamentalis selalu bilang, semakin turun gue semakin senang. Makanya mereka bahagia banget di saham-saham kayak Unilever, GGRM, HMSP itu, karena mereka selalu ngomong, kalau saham fundamental semakin turun semakin bagus. Jadi ya memang beda arahan sih ya. Bagi saya saham naik yang bagus. Cuma bagi banyak kaum fundamentalis, pencinta almarhum fundamental, mereka selalu bilang, Anda bisa lihat di komen-komen, semakin turun semakin bagus. Karena mereka memang passionnya itu nyangkut, bukan profit. Passionnya itu dividen, nyangkut, tapi nggak mau cut loss. Itu juga masalah lainnya. Seperti itu. Jadi mungkin ini sesuai harapan bagi banyak pahlawan bursa yang passionnya itu nyangkut. Cuma ya bagi saya sih itu sesuatu yang saya harus waspadai memasuki minggu bagi-bagi THR ini. Kondisi juga nggak terlalu baik di luar negeri. Dow Jones sebulan terakhir mengalami koreksi. Donald Trump ya biasalah, tiap hari dia selalu akan ngecap, dan sebenarnya ini akan terjadi sampai 4 tahun ke depan. Kecap ini akan terjadi, ya panjang lah kalau kita bahas Amerika, tapi intinya sentimen positif itu juga nggak ada di Amerika. Seperti itu. Dan hal lain yang saya belum bisa bahas secara mendalam di sini adalah di bulan April nanti akan ada banyak arus buyback karena para direksi sepertinya berbondong-bondong, apalagi kalau diizinkan OJK untuk membeli saham buat mereka ya, buat direksi, buat komisaris, buat pegawai menggunakan kas perusahaan. Ini sangat menarik karena biasanya mereka itu harus beli saham pakai uang pribadi, tapi ini rencananya mau boleh pakai uang perusahaan. Seru juga kalau uang perusahaan dihabisin gitu, perusahaan ditutup untuk buyback, itu kan seru ya, apalagi tanpa harus ada laporan, tanpa harus ada izin dari RUPS. Itu sangat menarik ke depan, itu juga bisa memberikan goncangan menarik, memberikan cerita menarik lah. Saya belum bisa bahas ceritanya di sini karena takut dianggap menebar fear, memberikan cerita menarik buat bursa kita di bulan April nanti. Tapi minggu depan sih memang isu terbesarnya adalah bagi-bagi THR. Dan tentu satu hal lagi yang menarik yang membuat membuat euforia pahlawan bursa bisa meningkat lagi ya, sudah meningkat 2 hari terakhir. Asing sudah berhasil membawa pulang uang investor lokal 2 triliun pada hari Kamis dan Jumat ini, dan ini mungkin meningkat lagi karena memang OJK sendiri sudah mengeluarkan peraturan, sudah memperketat aturan, terutama akan menindak para influencer yang dianggap menebar fear. Itu sebabnya saya pengen berkali-kali mengatakan di sini bahwa fundamental BBR itu solid. Ya. Jadi
Jadi itu yang harus Anda ketahui bahwa BBR itu fundamentalnya solid ya. Jadi saya pengen meyakinkan jangan takut, sekali lagi deh, fundamental BBR solid pokoknya. Jadi jangan takut bagi para investor. Kenapa? Jadi saya bukan tipe influencer yang mau menebar ketakutan. Dan di sini pun dikatakan ini juga yang sebenarnya membuat saya takut salah ngomong nih. Saya pengen membuat excitement, ini takut salah ngomong karena dikatakan oleh pimpinan OJK bahwa akan mempertimbangkan mewajibkan pemengaruh keuangan untuk memiliki sertifikat. Saya nggak tahu sertifikat apa, saya ada punya sertifikat tanah, sertifikat mobil kayak gitu. Sertifikat apa lagi yang harus dikeluarkan untuk buat YouTube atau buat ini cuma nggak tahu. Bagi mereka yang merekomendasikan produk, saya tidak pernah merekomendasikan produk, merekomendasikan saham saya nggak jualan rekomendasi sama sekali. Dan yang menarik adalah ada kemungkinan mereka akan mengkaji bagi para influencer yang tidak berizin untuk dibekukan kanal-kanalnya. Jadi kalau Anda udah ikut follow kami, Anda tahu ini bukan pertama kali sosial media kami atau kanal kami, mungkin kanal yang tepat dibekukan. Beberapa tahun lalu, jadi bagi Anda yang follow kami sejak awal pandemik gitu, Anda tahu dulu itu saya nggak membahas secara sarkas. Dulu saya belak-belakan aja, ngomong aja bebas. Ngomong aja bebas, bandar gini, ngomong bebas. Jadi lebih gampang materi kami dicerna beberapa tahun yang lalu. Kenapa ya? Karena dulu saya belak-belakan aja gitu, nggak takut, bebas. Tapi tiba-tiba Instagram kami dihapus dan lain-lain, diblokir di mana-mana, website kami diblokir sama Kominfo dan lain-lain. Jadi kami merasa ya udah kita harus merubah ininya karena saya ya malas juga kan kalau diblokir lagi. Karena harus buat lagi dari nol. Dan itu juga jadi pemikiran saya. Saya tahu saya ngajar ini hobi. Saya nggak minat jualan produk apa-apa. Saya nggak butuh uang endorsan seperti influencer pada umumnya. Saya nggak butuh bandar bayar saya untuk merekomendasikan saham. Tapi bukan berarti itu nggak akan membuat kami nggak diblokir sih. Jadi saya harus hati-hati. Kalau yang dilarang menebar fear ya saya nggak mau menebar fear. Sekali lagi ya saya ngomong fundamental BBR itu solid banget loh gitu. Kayak gitu. Jadi itu juga yang membuat sementara di sisi lain kita ini sudah dekat ke Lebaran. Saya juga bentar lagi udah mau pergi liburan cukup lama jadi kita udah excited menunggu kuartal 2 nanti dan ada banyak hal kan, ada buyback, ada pembatasan influencer, peraturan influencer yang bisa berpengaruh, ada THR, ada juga aksi jual asing yang terus menerus, ada ekonomi lesu, korupsi di mana-mana, kepercayaan publik terhadap pemerintah rendah, dolar tinggi. Jadi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi IHSG dan tentunya yang berakhir pada pertanyaan apakah investor asing akan kembali lagi ke Indonesia. Salah satu orang penting bertanya ke saya, beliau tahu saya adalah orang yang mengamati foreign flow mungkin yang pertama di Indonesia dan bisa dibilang paling expert lah kalau saya mau sombong kalau bahas foreign flow ya. Kalau bahas kecapmologi saya banyak yang jauh lebih pintar dari saya, tapi kalau foreign flow kami yang punya data paling lengkap, kami yang memperhatikan. Dan beliau nanya ke saya simple aja. Lu nggak usah ngomong pahlawan bursa cut-loss-cut-lossan lah. Gua tahu rulesnya. Memang kalau asing masuk pahlawan bursa harus cut-loss. Yes. Cuma simple aja. Menurut lu katanya pertanyaan, asing bakal masuk lagi nggak sih? Karena kenyataannya adalah keluarnya asing saat ini di luar kewajaran. Di luar kewajaran menakutkan dan dia nanya apakah kuartal 2 ini bakal masuk lagi asing atau akan terus keluar. Karena percayalah kalau asing terus keluar IHSG akan terus turun. Apalagi dengan IHSG ala sekarang di mana para konglo yang selama ini menjaga IHSG dipersulit. Disuspend lah, di FCA-kan lah, dijegal lah, dan lain-lain. Kayak gitu.
Karena itu sebenarnya kalau asing terus keluar, satu-satunya penyelamat IHSG adalah saham non-fundamental. Saat ini dari 5 besar perusahaan terbesar di Indonesia, 3 itu non-fundamental dari 5 besar. Mungkin DCI, 4-nya non-fundamental, saham Konglo. 4-nya ya, dari 5 loh ya. Dan kalau asing terus turun, artinya apa? BBCA akan semakin hancur. Saya bukan nakut-nakutin ya, ini teori aja. Anda harus happy, harus beli aja karena fundamentalis semakin nyangkut, semakin sehat, semakin bagus. BBCA akan hancur, kalau keluar asing terus, BBRI akan hancur, BMRI, Telkom, dan lain-lain akan hancur. Jadi dia akan diganti oleh saham-saham non-fundamental kalau IHSG mau naik. Cuma so far, karena ada oknum-oknum tertentu, saham non-fundamental itu dipersulit oleh oknum-oknum yang menganggap fundamental masih mati, yang adalah kebohongan kalau versi saya. Udah saya jelaskan, fundamental sudah lama mati. Kayak gitu, fundamental nggak hidup, nggak masih hidup, nggak akan hidup lagi, sudah lama mati. Pertanyaannya itu, dan itu intinya saya jawab, saya lihat faktor-faktornya apa yang membuat kira-kira asing akan masuk lagi. Berapa banyak posisi asing di Indonesia, berapa besar kepentingan mereka. Kalau mereka mau keluar, berapa lama mereka butuh keluar. Kayak gitu, dan hal-hal lain juga itu juga yang saya jelaskan. Intinya saya belum bisa ngasih tahu karena saya nggak enak menjelaskan faktor-faktor itu. Saya kembali lagi harus hati-hati. Cuma sekalian iklan, sebenarnya saya nggak suka iklan di podcast, karena bagi saya podcast edukasi. Cuma karena Anda juga udah tahu, kami akan membuat gathering nanti Market Outlook kuartal 2 hari Senin besok tanggal 17 Maret 2025 nanti jam 19.30 WIB secara live, ini YouTube live streaming. Jadi di situ saya akan membahas kondisi bursa Indonesia dari sudut pandang investor asing, waktu yang ideal untuk investor asing kembali di Indonesia, kapan kira-kira kondisinya apa, apakah politik mempengaruhi, apakah ini mempengaruhi hal-hal yang di luar cut loss pahlawan bursa, saya akan bahas juga. Juga saya akan membahas outlook saham fundamental yang harganya dihancurkan asing saat ini, gimana outlooknya ke depan. Outlook saham-saham Konglo dan non fundamental di kuartal 2 2025 juga saya akan bahas, dan strategi di masa panik buying pahlawan bursa. Jadi worst case scenario itu yang saya lakukan selama 1 bulan ini. Saya nggak bisa buat video, saya membatasi buat video, kami riset, kami cari strategi nih. Kami udah rilis sistem Forinfo 2025 yang mempelajari pattern pahlawan bursa, hal-hal tersebut yang ini jadi worst case skenario-nya nih. Kalau kuartal 2 nanti IHSG terus keluar, pahlawan bursa terus borong saham, mungkin udah jual tanah, jual rumah, jual apa gitu, jual rumah mertua dan lain-lain, mungkin itu dilakukan di masa yang akan datang di kuartal 2. Kalau itu terjadi, kalau asing terus keluar, kira-kira masa depan IHSG gimana? Masa depan IHSG akan terus turun. Cuma gimana kita cari profit, itu juga yang akan saya spill sedikit. Yang itu juga yang kami buatkan di sistem foreign flow 2025 kalau worst case skenario terjadi. Dan tentunya nanti ada live Q&A yang bisa Anda ikuti juga dalam acara tersebut. Dan kalau Anda mau mendaftar, Anda bisa mendaftar. Ini ada barcode-nya, ada link-nya. Anda bisa mendaftar di sini untuk ikutin. Dan kembali lagi, saya nggak melakukan ini untuk jualan. Setiap gathering sebenarnya saya pengennya sih for free, karena saya ini cuma for free artinya bebas. Kalau bebas kayak di YouTube gini nanti saya diblokir. Jadi harus ada pembatas. Dan memang saya sadar ada hal yang saya kasih buat alumni, ada hal buat saya kasih orang yang committed, yang pengen dengar saya. Ada hal yang, karena saya tahu kalau acara seperti itu, acara yang ada batasannya, ada bayarannya, ada harganya, haters biasanya nggak ikut. Karena haters itu gratisan pengennya. Haters nggak mau itu. Jadi kualitasnya juga bisa menaik, dan saya yakin saya akan membahas satu materi yang saya kasih orang yang satu aliran, yang satu pemikiran, saya juga enak ngasihnya. Karena apa yang saya katakan di YouTube bebas dengan sama alumni itu beda. Beda sudut pandang, beda strategi. Ini juga saya ingin
orang-orang yang dekat, yang memang berminat, kalau nggak ini untuk ikut ini. Dan caranya Anda nggak harus bayar ke kami meminta Anda untuk ikut berpartisipasi dalam proyek membawa terang ke desa Kabauhuri di Pulau Seram Selatan ini. Jadi ini Anda kalau search di Google Map, di Google Earth, Anda akan ketemu desa di Pulau Seram, desa kecil. Di sini tuh ada 56 kepala keluarga. Sampai hari ini, jadi dari Tuhan menciptakan sampai hari ini belum ada terang di desa ini, belum ada listrik, belum ada apa. Jadi orang-orang pakai senter seperti ini. Ini desa yang sangat terpencil, dan kalau kita melihat kondisi negara ini rasanya susah mengharapkan negara ini bisa punya effort, punya kekuatan, punya SDM dan lain-lain untuk membangun listrik sampai ke desa ini. Dan saya sering nanya, kenapa sih warga desa ini nggak mau pindah aja ke kota lah. Pertama, mereka nggak punya kerjaan, mereka nggak punya cukup pendidikan di situ. Karena ya bayangin, yang setiap sore gelap, emang sepintar apa mereka gitu. Dan kedua, itulah harta nenek moyang keturunan mereka. Intinya mereka nggak akan pindah kecuali dipaksa, dan nggak akan ada yang maksa di middle of nowhere gini. Jadi kalau mau mereka maju adalah kita harus kasih listrik, kita harus kasih cahaya, kita kasih terang, karena society akan berubah ketika ada terang di daerahnya seperti itu. Jadi itu proyek yang akan kami adakan, dan luar biasa. Hari ini saya sempat diskusi sama orang yang biasa buat itu, udah berhasil di desa-desa lain di Pulau Seram membangun terang. Ini ada desa Maneo Tinggi, ada puluhan rumah dipasang solar panel, dipasang listrik, dipasang solar panel, listrik, dan lain-lain ya, lampu, jadi bisa terang dan bisa self sustain kan, nggak butuh listrik, nggak butuh kabel listrik, nggak butuh bahan bakar, bisa dari solar panel sendiri. Dan ini rencananya akan dibuat di sini. Ada 56 kepala keluarga, 56 rumah, dan di rata-rata itu biayanya cuma 2,5 juta rupiah per rumah. Itu udah include pemasangan, transportasi dari Jakarta ke middle of nowhere ini. Juga kabel, solar panel, dan lain-lain cuma 2,5 juta. Jadi total kalau 56 rumah itu butuh sekitar 140 juta rupiah. 140 juta. Jadi kami mengajak Anda, bagi Anda investor yang mau ikut dalam gathering ini, untuk ikut memberikan donasi buat desa ini supaya kita bisa bawa terang. Biar investor Indonesia itu punya efek yang baik buat ekonomi. Karena banyak investor Indonesia saat ini malah uangnya dikasih ke asing, yang membuat ekonomi lebih lambat. Let's say mari kita berbuat baik. Buat ini saya mengajak Anda buat membawa terang ke desa ini, biar hidup warganya berubah selamanya berubah. Karena saya yakin setelah ada terang, mereka bisa belajar, mereka bisa beraktivitas, mereka bisa ini di malam hari, saya yakin ada kehidupan yang berubah selamanya. Dan itu yang saya kejar kayak gitu. Jadi yang mau berdonasi, jadi untuk ikut gathering ini Anda wajib memberikan donasi, jumlahnya sesuai kerelaan hati Anda. Karena saya nggak lagi malak nih, saya nggak lagi maksa Anda ngasih 10.000, ngasih 500.000, ngasih 5 juta, pokoknya dari dulu kami donasi seperti itu. Ada yang ngasih 10.000 sampai 5 juta, 10 juta pun ada, dan semuanya dapat hak yang sama kok. Karena sesuai kerelaan hati Anda aja terpanggilnya membantu berapa, seperti itu. Dan saya juga memastikan bahwa berapapun donasi yang terkumpul, proyek ini akan tetap jalan. Artinya apa? Artinya mari kita buat terang ke sini. Caranya gimana? Ya kalau terkumpul cuma donasinya 10 juta, 20 juta, 30 juta, bebas berapapun itu, sisanya ya kami yang usahakan. Tapi dalam 1 tahun ke depan saya targetkan udah ada terang di desa Kabauhuri ini. Seperti itu. Tapi yang pasti uang Anda nggak akan, nggak cukup nih duitnya, disakuin, saya jamin itu tidak. Seperti itu.
Oke, jadi itu kalau Anda yang berminat ikut gathering, bisa lihat link di sini dan semua uang yang donasi yang terkumpul akan buat proyek membuat terang ini. Oke, terakhir karena ini UBBM, saya akan bahas beberapa saham hot yang sedang terjadi. Ini ada saham BBCA, ini secara Foreign Flow 2.0-nya, Anda lihat ini yang pink ini Foreign & Co-nya kembali berlanjut. Jadi Foreign & Co aksi jual asing Foreign & Co kembali berlanjut setelah aksi markup. Jadi sempat di markup di sini Anda lihat harganya sempat naik walaupun Foreign & Co-nya tidak naik signifikan, korban flow-nya tidak naik signifikan, dan hari ini kembali diguyur lagi dan level Foreign & Co mencapai level terendahnya 3 tahun terakhir. Artinya apa? Secara total kepemilikan asing di BBCA pada hari ini itu paling rendah dalam 3 tahun terakhir. Kenapa? Karena indikator ini berada di level terendah. Artinya mereka jualan terus. Nggak pernah jualan sebanyak ini. Barangnya masih banyak, masih puluhan persen. Tapi ya kalau mereka jualan terus, harga akan turun terus juga. Seperti itu. Jadi itu sesuatu yang kita waspadai. Dan satu juga yang perlu kita perhatikan. Jadi terlepas dari fundamental BBRI yang sangat solid, kayak gitu, para pahlawan bursa mulai menyerbu saham BBCA yang juga fundamentalnya solid, yang juga para pahlawan bursa nggak perlu takut, karena saya nggak mau nebar fear, jangan takut, kayak gitu mulai diserbu. Dan per akhir Februari kemarin jumlah pahlawan bursa yang nyangkut di saham BBCA sudah sampai 432.000 jiwa. Ini sudah menyusul jumlah pahlawan bursa di Goto. Kayak gitu, udah lebih banyak nyangkuters BBCA daripada nyangkuters Goto. Saat ini udah 432.000 jiwa. Dan penambahan jumlah pahlawan bursa di BBCA sepanjang bulan Februari lebih banyak dari BBRI. Anda ngerti lah artinya apa, jadi itu juga perlu kita waspadai saat ini. Itu satu, kondisi BBCA. Kondisi PANI, ini juga saham yang sempat sangat menarik, sempat kami bahas berkali-kali. Jadi secara overall ini broker summary-nya dari 1 Maret sampai 14 Maret, bulan Maret diborong oleh pahlawan bursa. Minggu ini masih diborong oleh pahlawan bursa. Kita lihat broker-broker pahlawan bursa jadi top buyer, panic buying di saham ini. Saham ini dan dari riset yang kami lakukan, menurut prediksi kami, walaupun data kami tidak terlalu akurat, tapi dari beberapa indikator yang kami pakai, PANI ini adalah saham dengan average umur pahlawan bursa paling muda. Jadi let's say kalau di saham BBCA mungkin average nyangkutersnya itu di umur 33. Let's say ya, seandai-andai. Mungkin di BBRI udah lebih rendah dikit, 30 average orang nyangkut di BBRI-nya. Bukan nyangkut ya, kita istilah cantiknya investor jangka panjang di BBRI itu umur 30. Kalau di PANI ini prediksi kami bisa sampai 24 tahunan. Ini saya lagi ngomong yang besar ya, yang jumlah nyangkutersnya di atas 100.000 orang kayak gitu. Kayak gitu yang besar, saham-saham besar, PANI ini yang average-nya paling muda. Jadi ini saham kaum muda, saham Gen Z, saham Gen Alpha mungkin ya. Mungkin ini saham Gen Alpha memborong ini karena influencer yang digunakan juga influencer muda. Bukan tokoh-tokoh purbakala, tokoh-tokoh value investor, bukan. Influencernya juga 2 influencer muda ternama merekomendasikan ini untuk bandarnya jualan tentunya. Namanya influencer rekomendasi karena ada yang mau jualan, ada yang bayar mereka melakukan itu. Seperti itu. Jadi ini menarik karena kedepannya dan menariknya lagi beberapa waktu lalu PANI ini banyak berita. Jadi sebelum banyak berita negatif, beritanya positif secara konsisten. Media-media ternama setiap hari buat berita positif PANI. Supaya apa ya? Supaya para Gen Z, para itu memborong saham PANI supaya bandarnya bisa jualan, itu yang terlihat. Dan kalau Anda follow kami di awal-awal, di puncak-puncak ketika para influencer lagi rame-ramenya bahas ini, kami bilang gue sih jualan saham ini. Karena saya tahu ya rules-nya sama, kalau pahlawan bursa borong ya hancur sahamnya kan. Nggak peduli ada fundamental atau enggak. Kayak gitu. Tapi setelah itu harganya pahlawan bursa borong, panic buying, puluhan ribu orang nyangkut di saham ini. Anak-anak muda ya, anak-anak muda gitu. Dan
Dan tapi sekarang ini berita negatif media sudah dibatasi, jadi promosi bisa berjalan kembali dan saya antusias akan ada promosi menjelang Lebaran ketika bagi THR ini karena anak-anak muda juga dapat THR sekarang. Bukan mustahil, Bandar Pani pengen juga THR tersebut. Jadi untuk digunakan bukan buat mudik ya buat beli pani. Mungkin sesuatu seperti itu menjelang Lebaran ini saya expect mungkin ada berita bagus, mungkin ada influencer yang ini mulai mempromosikan lagi, influencer anak-anak muda mulai mempromosikan saham ini lagi biar mereka semangat lagi beli. Kayak gitu meskipun nyangkut ya tambah lagi kan, hajar, valuasinya murah, targetnya di 200.000 katanya. Jadi kalau harga sekarang 10.000 tentunya udah sangat murah kalau targetnya 200.000 kan. Jadi cuma mereka butuh karena kalau dibanding bulan Januari sih pembelian bulan Februari, bulan Maret ini masih lebih rendah pembelian pahlawan bursa seperti itu. Jadi dan saya expect akan ada promosi nih menjelang Lebaran, artinya minggu depan, seminggu yang akan datang mungkin ada promosi, ada either ada podcast baru dan lain-lain dari influencernya atau harganya digoyang-goyang sedikit biar pahlawan bursa semangat lagi menggunakan THR-nya untuk membeli saham PAN ini seperti itu buat investasi jangka panjang tentunya kan seperti itu. Oke. Itu kondisi Pani, saya pribadi nggak punya saham Pani. Terakhir adalah saham WiFi, saya juga sudah lama, kalau nggak lama banget ya, di mana ya? Di bulan Februari lah saya keluar di saham WiFi ini. Sorry, saham WiFi ini saya salah, saya perbaiki dulu deh ininya. Belum saya jelaskan. Oke, kita langsung analisa aja langsung buat saham WiFi. Saham WiFi ini kita lihat, saya fokus di analisa 2 hari terakhir ini aja di mana harga sahamnya jatuh dan naik. Ini juga saham yang secara posisi kekuasaan sangat baik, tapi di kita lihat broker yang beli ada XL, ada PD, ada DH, OD, NI, SQ kayak gitu yang jualan AK 20M. Jadi ini dalam 2 hari terakhir ini ya. Jadi kalau dilihat di sini memang udah berbagi inilah. Sudah harga sahamnya kan udah dari 300, sudah dinaikin ke hampir 3.000, nggak ada salahnya masyarakat dikasih kesempatan untuk menguasai saham ini untuk bisa berinvestasi jangka panjang di saham WiFi ini yang tentunya kembali lagi saya nggak mau menebar fear, saya yakin kalau direkturnya ditanya WiFi ini juga adalah saham dengan fundamental yang solid ya. Seperti itu. Jadi kita lihat sudah mulai ada perpindahan kepemilikan daripada big player yang mungkin banyak ikut menaikkan harganya dari 300 dan mereka mulai menyerahkan ini ke publik di harga 1.700 yang tentunya bisa berpotensi publik ini jadi investor jangka panjang seperti itu. Oke, itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan 3 saham ini berguna, bisa membantu Anda. Mudah-mudahan Anda punya strategi yang tepat buat menghadapi beberapa tantangan ke depan. Kalau Anda mau ikut gathering, Anda bisa lihat tadi, nanti di bawah juga saya kasih link description-nya kalau Anda mau mendaftar dan memberikan donasi. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya nggak tahu kapan saya akan membuat podcast lagi untuk in general. Saya nggak tahu. Ya akan sih mungkin simple, cuman kapannya nggak tahu. Tapi saya doakan supaya Anda semua mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, rezeki, dan mungkin selamat hari raya juga. Mohon maaf lahir dan batin kalau mungkin kita nggak ketemu lagi sampai Lebaran nanti. Oke, sampai sini. See you next time.